Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, Ibu akan membahas yang pertama yaitu pelajaran ke-1 tentang selamatkan lingkungan hidup. Nah, pada pembelajaran hari ini apa aja sih yang akan kalian pelajari? Nah, untuk itu kalian perhatikan baik-baik ya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran dengan baik. Yang kedua, dengan membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat menuliskan kesimpulan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks laporan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu dengan melakukan pengamatan dan observasi, peserta didik diharapkan dapat menuliskan teks laporan observasi dengan baik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan atau observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Maksudnya di sini adalah kalian diminta untuk menjelaskan secara umum atau melaporkan sesuatu yang sudah kalian amati. Misalnya, kalian ingin melakukan pengamatan terhadap perkembangbiakan hewan. Nah, untuk melaporkannya, kalian harus tentukan dulu hewan apa yang akan kalian amati, kemudian habitatnya di mana, terus ciri-ciri yang kalian amati itu apa, perkembangbiakan hewan tersebut seperti apa, manfaatnya, kemudian di akhir kalian harus memberikan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian tersebut. Nah, setelah itu, ketika kalian sudah mendapatkan hasilnya, kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan dalam bentuk laporan hasil pengamatan atau biasa disebut juga dengan laporan hasil observasi. Nah, kalau di situ tentang perkembangbiakan hewan, maka kalian tulisnya yaitu laporan hasil pengamatan perkembangbiakan hewan. Baik, sampai di sini apakah kalian sudah paham semua? Jika sudah, Ibu akan melanjutkan pada pembahasan beberapa bagian yang harus ada dalam teks laporan hasil observasi. Bagian-bagian teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas. Pada definisi umum ini, kalian diminta untuk menjelaskan secara umum atau garis besar tentang objek yang akan kalian bahas. Misalnya tentang tanaman bawang merah. Nah, kalian di sini menceritakan atau menjelaskan pengertian umum tentang tanaman tersebut, yaitu seperti halnya bawang merah yang dikenal oleh banyak orang, kemudian asal bawang merah itu dari mana daerahnya, selanjutnya yaitu bagaimana bawang merah itu bisa dikenal oleh banyak orang, dan sampai kepada kenapa orang-orang banyak sekali membudidayakan tanaman bawang merah tersebut. Apakah karena manfaatnya yang banyak, ataukah karena bentuknya yang unik, dan lain-lain. Itu kalian jelaskan ya secara ringkas atau secara padat pada definisi umum ya atau penjelasan awal tentang tanaman bawang merah tersebut. Yang kedua adalah definisi bagian. Definisi bagian adalah bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf penjelas. Nah, di sini pada halaman 2 ada laporan pengamatan tentang bawang merah ya. Yang menjadi paragraf penjelasnya yaitu dari mulai yang ciri-ciri tanaman paragraf kedua,
sampai kepada paragraf yang kelima, ya, itu termasuk kepada definisi bagian. Yang ketiga adalah definisi manfaat. Definisi manfaat adalah bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan atau diamati. Misalnya, kalian bisa lihat di halaman 3, yaitu ada laporan pengamatan bawang merah ya, yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, pada halaman 3 ini terdapat bagian manfaat dari bawang merah, yaitu bawang merah memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang banyak. Misalnya seperti vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. Nah, biasanya bawang merah juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa hormon auksin. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagian manfaat dari bawang merah atau bagian manfaat yang ada pada laporan pengamatan hasil observasi ya. Nah, nanti kalian jelaskan satu persatu mulai dari bagian umumnya atau definisi umum, terus bagian definisi bagiannya, selanjutnya ada definisi manfaat. Nah, nanti kalian laporkan secara keseluruhan, kalian tulis dalam bentuk laporan hasil pengamatan atau laporan observasi. Nah, itulah ya yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan beserta dengan bagian-bagiannya. Agar kalian lebih memahami tentang teks laporan hasil pengamatan, silakan kalian baca terlebih dahulu contoh laporan pengamatan yang ada di halaman 2 dan halaman 3. Kalian perhatikan baik-baik contoh teks tersebut. Setelah kalian membaca dan memperhatikan contoh teks laporan pengamatan yang ada di halaman 2 dan 3, silakan kalian tuliskan informasi penting berdasarkan bacaan tersebut. Mulai dari ciri-ciri bawang merah, terus perkembangannya seperti apa, manfaatnya apa saja, dan kandungan bawang merah itu apa saja. Seperti yang ada pada halaman 4 ya, kalian tuliskan di situ sesuai dengan peta konsepnya ya. Di sini ada objeknya bawang merah, diminta ciri-cirinya apa, perkembangbiakannya bagaimana, manfaatnya apa saja, serta kandungan dari bawang merah tersebut. Nah, setelah kalian mengisi peta konsep yang ada di halaman 4, silakan kalian lanjutkan ke kesimpulan dari teks laporan yang sudah kalian baca. Nah, apa yang kalian dapatkan atau kesimpulan apa yang bisa kalian buat dari teks laporan tersebut? Ya, nanti kalian tulis dalam bentuk paragraf, yaitu satu paragraf aja cukup di halaman 4. Nah, satu paragraf ini biasanya terdiri dari 5-6 kalimat ya. Jadi kalian jangan males-males nih untuk nulis kesimpulan yang harus kalian buat dalam bentuk paragraf. Selanjutnya adalah sumber tulisan yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil pengamatan. Nah, untuk membuat teks laporan hasil pengamatan, tentu kita membutuhkan berbagai sumber ya, baik itu yang bisa kita dapatkan dari buku, koran, majalah, atau bahkan media internet yang lainnya. Nah, sumber-sumber tersebut kalian dapat gunakan untuk membantu kalian dalam menyusun teks laporan hasil pengamatan atau observasi. Baik, untuk tugas selanjutnya, silakan kalian kerjakan halaman 5. Di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi struktur teks laporan hasil pengamatan dari laporan pengamatan bawang merah yang dilakukan oleh Lucky ya, pada halaman 2 dan 3 tadi yang sudah kalian baca. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan kembali definisi umum yang terdapat pada laporan pengamatan bawang merah Lucky. Kalian tulis dalam bentuk satu kalimat ya, kalimat tapi ide pokoknya saja yang menjadi definisi umumnya itu apa dari laporan tersebut. Kemudian untuk definisi bagiannya juga sama, kalian tuliskan ide-ide pokok dari setiap paragraf yang menjadi paragraf penjelas pada laporan pengamatan tersebut.
Dan yang terakhir adalah definisi manfaat. Kalian silahkan tuliskan manfaat apa saja yang terkandung dalam bawang merah ya yang ada pada laporan hasil pengamatan Lucky. Baik, untuk pekerjaan di rumah, silahkan kalian buat contoh laporan pengamatan tentang perkembangbiakan hewan ya. Seperti yang ada pada tabel di halaman 6. Di sini ada contoh laporan pengamatan perkembangbiakan hewan. Silahkan kalian isi berdasarkan objek hewan apa yang kalian amati tentang perkembangbiakannya. Nah, di sini kan kalau di buku paket nama tanaman ya itu diganti menjadi nama hewannya. Kenapa diganti? Karena kita akan mengamati tentang perkembangbiakan hewan. Jadi objeknya kalian ganti dengan nama hewannya apa, kemudian habitatnya di mana, ciri-cirinya, perkembangbiakannya, manfaat, serta kalian tulis kesimpulan dari hasil tersebut. Jika laporan hasil pengamatannya sudah dibuat, silakan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya, biar nanti ibu cek satu-satu dan kita akan bahas bersama-sama tentang tugas yang sudah kalian laporkan, yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Nanti ibu akan pilih beberapa orang ya untuk menjelaskan hasil dari laporan pengamatan yang sudah dilakukan. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai laporan hasil pengamatan yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.